Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dinda Sugiarto, biasa dipanggil Dinda. Saya lahir di Ciledug, Tangerang Selatan, pada Selasa malam 12 Desember tahun 2006. Saat ini saya berusia 18 tahun. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayah saya berasal dari Bekasi, Jawa Barat, sementara ibu saya berasal dari Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sekarang, saya tinggal bersama kedua orang tua saya di Tajur Halang, Jawa Barat. Dahulu, saat saya baru lahir di Ciledug, saya tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang dikelilingi oleh orang-orang baik dan sayang kepada saya dan kakak saya. Saat kecil, saya sering mendapat julukan mirip orang Cina dan bahkan dikatakan bukan anak ibu saya karena bentuk mata saya yang sangat sipit pada waktu itu. Saya tinggal di Ciledug hingga usia 3 tahun. Pada tahun 2009, keluarga kami pindah ke Tajur Halang karena orang tua saya membeli rumah di sana. Disinilah saya memulai pendidikan pertama saya, yaitu di TK Duta Ilmu, pada usia 5 tahun. Di taman kanak-kanak itu, saya mulai belajar mengenal huruf, angka, serta bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. Selama di TK, saya juga aktif mengikuti kegiatan pentas seni. Salah satunya, saya tampil menari secara berkelompok dengan membawakan tarian Dindin Pak Dindin. Selama 1 tahun menempuh pendidikan di TK, saya berhasil meraih peringkat pertama di kriteria kelas B, sekaligus mendapatkan nilai yang memuaskan. Setelah menyelesaikan pendidikan di TK Duta Ilmu, saya melanjutkan sekolah dasar di SDN Citayam 03 yang berjarak sekitar 15 menit dari rumah. Selama masa SD, orang tua saya tidak terlalu menuntut untuk selalu meraih peringkat pertama. Pada kelas 4, sekolah kami mengadakan kegiatan studi tur ke Taman Mini Indonesia Indah. Kegiatan tersebut sangat berkesan karena kami mencoba berbagai wahana seperti simulasi gempa, mempelajari roket sederhana berbahan botol plastik, serta berkunjung ke Istana Boneka. Di tahun yang sama, saya juga berhasil meraih peringkat 2 di kelas. Memasuki kelas 6, sekolah mengadakan ujian praktik seni budaya, di mana setiap kelompok harus menampilkan tarian daerah Indonesia. Pada kesempatan itu, saya bersama teman satu kelompok, yaitu Valen, Ayu, Adisi, dan Cindy, menampilkan tarian ondel-ondel sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya Betawi. Setelah menyelesaikan ujian nasional, sekolah mengadakan acara perpisahan yang dilaksanakan di Cibodas, Puncak. Kami juga berkunjung ke air terjun, di mana sepanjang perjalanan kami melihat banyak monyet di sekitar area tersebut. Kami juga menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah kaca. Setelah menempuh pendidikan dasar, saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tajur Halang. Pada masa SMP, saya sangat senang karena dapat bertemu dengan teman baru, serta beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Saat kelas 7, saya mendapatkan wali kelas yang baik, dan teman-teman saya atraktif, serta kompak, sehingga saya merasa seperti keluarga, meskipun baru berjalan 1 minggu setelah masa pengenalan lingkungan sekolah. Perjalanan saya di SMP pada awalnya menyenangkan. Saya mengikuti ekstrakurikuler paduan suara, dan kami pernah diundang untuk menjadi peserta upacara HUT RI ke-74 di tingkat desa. Beberapa bulan kemudian, awalnya kami diberikan informasi untuk libur selama 2 minggu. Namun, setelah 2 minggu berakhir, masa libur diperpanjang, karena pada saat itu, wabah COVID-19 sudah menyebar luas. Selama pembelajaran daring, saya hanya mengerjakan tugas-tugas di rumah. Hal itu sangat membosankan, karena tidak bisa berangkat ke sekolah seperti biasa, dan tidak bisa berbincang, maupun bermain dengan teman-teman. Tetapi, selama SMP saya, selalu mendapatkan peringkat 1 saat kelas 7 dan kelas ke-9. Setelah 2 tahun, kami akhirnya diperbolehkan kembali belajar di sekolah, dengan syarat tetap menggunakan masker. Saat itu, saya sudah kelas 9, dan mendapat banyak tugas ujian praktik untuk kelulusan. Salah satunya, yaitu praktik pelajaran seni budaya memainkan alat musik. Kondisi tersebut cukup sulit karena kami terbiasa belajar daring selama 2 tahun. Lalu tiba-tiba, harus kembali masuk sekolah seperti biasa. Semua itu dapat saya lewati, hingga akhirnya tiba pada ujian sekolah dan penghujung kelas 9, yaitu acara perpisahan, sekaligus wisuda kelulusan. Acara ini diadakan di dalam sekolah yang sangat meriah, dan saya merasa sangat senang dan bersyukur karena akhirnya berhasil lulus dengan nilai akhir yang baik. Saya melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tajur Halang. Rasanya sangat bangga dapat diterima di sekolah ini, karena SMAN 1 Tajur Halang merupakan sekolah dengan akreditasi A dan berlokasi tidak terlalu jauh dari rumah. Pada masa awal, MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, saya berkesempatan berkenalan dengan teman-teman baru. Saat itu suasana masih terasa berbeda, karena seluruh siswa diwajibkan menggunakan masker. Memasuki kelas 10, terdapat banyak hal yang berkesan, baik yang menyenangkan, maupun kurang mengenakan. Salah satu hal yang paling membahagiakan adalah suasana kelas yang terasa seperti keluarga. Pada masa itu kami menerapkan kurikulum merdeka, sehingga setiap siswa aktif mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Beberapa kegiatan P5 yang kami lakukan antara lain, membuat poster stop bullying, mengadakan market day dengan memasak dan menjual makanan, serta mendesain pakaian dari bahan daur ulang kemasan, deterjen bubuk. Semua kegiatan tersebut sangat menyenangkan, karena tidak hanya melatih kreativitas, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan, kerjasama, dan tanggung jawab. Selain pengalaman menyenangkan, tentu ada pula tantangan. Tugas-tugas terkadang cukup banyak dan membutuhkan manajemen waktu yang baik. Namun, semua itu menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berharga. Dari pengalaman di kelas 10, saya belajar bahwa kerjasama, komunikasi, serta sikap saling menghargai sangat penting untuk membangun lingkungan belajar yang nyaman. Dan juga saat kelas 10 saya pernah menjadi peserta OSN, Astronomi. Waktu itu,
Saya hanya sempat belajar selama 2 bulan, tepatnya pada bulan puasa. Walaupun persiapannya terbilang singkat, pengalaman tersebut sangat berkesan bagi saya. Memasuki kelas 11, saya harus kembali beradaptasi di lingkungan yang baru, dengan teman-teman baru, serta karakter orang-orang yang berbeda. Pada saat itu, saya merasa cukup sulit untuk menyesuaikan diri kembali, karena sudah sangat nyaman dengan teman sekelas sebelumnya. Saya mulai menerima semua yang telah terjadi, dan bertekad pada kelas 11 dan 12 untuk meraih nilai yang tinggi serta hal itu terbukti saat pengumuman rapor UT. Saya berhasil meraih peringkat kedua dan mendapatkan nilai sempurna untuk UTS mata pelajaran biologi. Selama kelas 11, saya dan teman-teman mulai akrab dan kami sekelas berpartisipasi sebagai pengisi acara pentas seni. Pada saat itu, saya dan teman kelas menampilkan tarian dengan lagu berjudul Senang Riang. Pada semester 2 kelas 11, saya mengikuti study tour ke 3 wilayah, yaitu Malang, Bali, dan Bromo. Study tour dilakukan selama 7 hari, telah berakhir. Selama kelas 12, saya sibuk mengikuti les dan tryout karena khawatir tidak masuk daftar siswa eligible dan harus mengikuti SNBT. Namun, pada saat pengumuman, saya ternyata termasuk dalam 20 besar siswa eligible. Saya sangat senang karena diberi kesempatan untuk mencoba jalur masuk SNBP. Pada waktu itu, saya masih bingung dalam memilih jurusan dan kampus. Keinginan saya adalah melanjutkan kuliah di luar kota, tetapi orang tua tidak mengizinkan. Saya memilih Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan jurusan kimia, setelah melakukan riset mengenai peluang kelolosan sesuai dengan nilai rapor saya yang tidak terlalu tinggi. Ketika pengumuman SNBP pada 18 Maret tahun 2025, saya membukanya di tempat les. Sebelum membuka pengumuman, saya sudah mengikhlaskan diri apabila hasilnya tidak lolos. Namun, ketika dibuka teman les, saya langsung berkata, "Den, kamu lolos." Saat itu saya merasa sangat senang, terharu, sekaligus sedih, bercampur aduk, karena di tempat les tersebut, hanya saya yang berhasil lolos. Setelah pengumuman SNBP dan ujian sekolah selesai, sekolah saya mengadakan acara perpisahan akhir, karena di wilayah Jawa Barat, dilarang mengadakan acara wisuda. Sebagai alternatif, sekolah menyelenggarakan acara perpisahan dengan menyewa mobil pemadam kebakaran. Pada acara tersebut, kami semua bernyanyi dan tertawa bersama. Setelah dinyatakan lulus, saya melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada saat PBAK, baik tingkat universitas, fakultas maupun jurusan, suasananya sangat meriah. Saya merasa senang dapat bertemu dengan timun men baru, yang hebat serta kakak tingkat yang ramah. Terlebih lagi, pada PBAK jurusan, saya sangat antusias ketika mengikuti penurunan ambil-hambel jurusan kami. Meskipun tahun ini belum berhasil meraih juara, saya tetap bersyukur karena dapat bertemu dan berkumpul dengan teman-teman dari jurusan kimia.